Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang mana kita sudah mencapai ad-darsul khamis atau pelajaran ke-5. Terakhir halaman latihan ke-4 ya. Gimana? Ya. Udah mengerjakan belum untuk latihannya? Saya kurang nomor 14, Mas. Oke. Bisa bisa dikirimkan ya yang sudah dikerjakan atau udah? Kurang satu nomor itu, Mas, 14. Oh ya, nomor yang 14. sudah dikerjakan bisa tolong dikirimkan ya. Oh, siap. Foto dikit. Kowe Oke, kita mungkin lanjut ke latihan yang selanjutnya ya. Di latihan nomor 6. Oke. Di latihan nomor 6 ini teman-teman diminta untuk membenarkan susunan idhofah yang ditampilkan di sini. Nah, di sini ada beberapa kesalahan. Nah, teman-teman tugasnya membenarkan. Kita ingat-ingat idhofah kemarin kaidahnya gimana? Untuk kata pertama itu menggunakan alif lam atau tidak? Tidak. Oke. Kemudian kata pertama apakah pakai tanwin atau tidak? Tidak juga, Mas. Oke. Kemudian untuk kata kedua pakai alif lam atau tidak? Boleh. Oke, boleh iya, boleh tidak. Kemudian harokat terakhirnya gimana? Kasroh, Mas. Kasroh. Oke. Di sini ada yang masih belum paham? Gimana, Andrew? Aman? Apa Nas? Kemarin kan saya nggak ikut, boleh diulangi kaidahnya mungkin? Oke. Idhofah ya. Idhofah itu adalah susunan kata. Oh ya, kita cepat aja ya, supaya lebih efektif. Jadi gabungan dua kata. Misalnya pintu. Bahasa Arabnya apa, Andrew? Babun, ya. Babun. Bentar. Oke. Babun. Nah. Kemudian sekolah. Madrasatun. Madrasatun. Kalau kita ingin menyatakan kepemilikan, misal pintu sekolah misalnya, artinya pintunya sekolah, pintu milik sekolah, atau ya dalam bahasa Indonesia pintu sekolah gitu ya. Nah, kita gabungkan dua kata ini menjadi babul madrasati. Masih bisa lolos sama Dewa. Bisa lolos ya Dewa. Nah, di sini kata pertama itu dia
tanpa alif lam. Bisa harus 3 kali lagi ya, soalnya ya harus 3 kali lagi. Kalau Onik menang baru dia udah tamat guys. Berarti Onik bakal tidak lolos lagi 2 tim guys kalau dia menang lawan. Kemudian harokat terakhir Onik semua ada di tangan Onik ya. Comeback stronger buat Dewa, semoga menang bisa tidak match-nya. tanwin. Oke, semangat buat Dewa, semangat. Semangat juga buat Keiju sama Dispenser yang baru naik ya. Makanya dari babun menjadi babu. Dokter senyum. Kemudian kita tidak tambah alif lam, tidak al bab misalnya, tidak. Kemudian untuk kata kedua itu boleh pakai alif lam. Win off, mulanya main dulu bentar tipis-tipis aja. Harus mulai kenal. Boleh tidak. Dispenser sama E juga ya. Kemudian harokat terakhir kasroh. Like gak sih guys, ribuin gak sih? Tipis-tipis bro, like-nya tipis-tipis guys, ribuin bro. Tipis-tipis aja guys, ribuin like-nya. Oke. Biar acuh menjadi. Dari sini bisa dipahami. Insya Allah bisa mas. Oke. Baik. Tadi kode lain terus kayak guys. Bisa di screenshot dulu ya. Ini kalau belum sempat mencatat. Mau tahapus. Aman? Aman. Tadi ada yang pertanyaan juragan. Emang iya ya? Gak ada notifnya. Siapa pertanyaan juragan? Yang juragan cuma Mas Pen doang. Mas Pen terpanjang. Oke, dari sobat minta tolong untuk dibenarkan coba. Yes. Dibaca dulu kemudian benarnya bagaimana? Oke. Ada itu gue cek ada yang upload terus siapa cok? Siapa Jod? Jadi Ini maksudnya, oh yang ke-6. oh Iya. Mas Pan, makasih ya Mas Pan ya kalau masih ada. Al-Qalamut Tolibi. Oke, yang betul? Sebentar. Bocor gak sih maksudnya? Kayaknya Opaya deh guys, Opaya lah ya. Oke. Yang betul gimana? Jangan PE bro. Opaya kali yang mainnya menjadi lantai. Qalamut Tolibi. Oke, qalamut talibi. Oke. Berikutnya, Andrew, sebelah kirinya. Oh kiri. Babus sayyaratu. Oke, yang betul? Babus sayyaratu. Yang betul bagaimana? Yang betul. Babus sayyaratu. Oke, babus sayyaratu. Oke, berikutnya coba Bintu Hamidun. ya. Ya, harusnya Bintu Hamidin. Oke. Bintu Hamidin. Mau. Oke. Yan, Andrew. Ar-Rasulullah. Oke, yang betul? Rasulullahi. Oke, Rasulullah. Oke.
Ismul walada. Oke, yang betul. Ismul waladi. Oke, ismul walad. Namanya Oke, terus. Ibnun al-madrasi. Al-madrasi. Al-mudarris. mudarrisi. Udah bener gak sih? Gimana Mas? Al-mudarris. Al-mudarris. Oke. Yang betul. Ibnu al-mudarrisi. Kalau alif lam di tengah, sobat, sama ya suaranya. Gimana Mas? Suaranya mantul sampai sini. Agak patah-patah Mas. Suaranya mantul sampai sini. Mungkin mikrofonnya bisa dimatiin dulu. Nah, oke. Kalau alif lam di tengah, A-nya nggak dibaca ya. Misalnya Rasulullahi, salah. Yang itu Rasulullahi. Kalau di sini Ibnul mudarrisi. Oke, Ibnul mudarrisi. Oke. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Aman. Oke. Kemudian kita masuk ke kaidah baru di bagian nomor 7 ini ada sebuah kaidah. Misalnya di sini, tolong sobat bacakan nomor 7 dari untuk bagian pertama. Halo, sobat. Muhammadun. Oke. Ya Muhammadu. Ya, Muhammad. Bedanya apa di sini? Antara kanan dan kiri? Yang kiri tidak ada tanwinnya Mas. Oke, yang kiri tidak ada tanwinnya. Kanan ada tanwinnya. Iya. Suaranya di sini. Jadi mungkin iya dimatiin dulu. Oke. Nah, teman-teman udah tahu artinya ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Panggilan ya. Atau dalam bahasa Arab disebut nida. Artinya panggilan. Salah satu contohnya yaitu kata ya, yang artinya ya hai, wahai. Ya, intinya panggilan. Di sini ketika suatu kata itu bersambung dengan kata panggilan, tanwin di harokat akhirnya hilang. Ya. Suatu kata setelah ya itu tidak memakai tanwin. Sebenarnya ini halaman berapa sih? Di sini ada beberapa contoh ya. Muhammadun menjadi ya Muhammadu, Khalidun menjadi ya Khalidu.
Ustadzun menjadi ya ustadu. Kemudian waladun menjadi ya waladu. Oke. Silahkan teman-teman baca di latihan ini. Di latihan yang aku benerin ini. Mulai dari sobat dulu, monggo. Ya Ali. Ya Ali. Oke. Kemudian Andrew, silakan. Gantian aja. Ya Akbasu. Oke, ya. Itu. Kemudian berikutnya. Syaihu. Syai. Syaihu. Ada ya. Syaihu. Ya Mas. Syaihu. Ada panggilan. Oh, tidak ada. Oh ya. Syaihun. Syaihun. Kemudian. Ya Syaihu. Ya syaihu. Nah, kalau tadi syaikhun, nah ketika kita tambahkan ya menjadi ya syaihu. Kemudian berikutnya Ya rajulu. ya rajul. Kemudian Ya Siru. ada ya panggilannya atau enggak? Oh, ya Asir. Nah, itu artinya apa? Apa ya itu? Apa itu, Mas? Ini Yasir itu nama orang, Yasir. Ya Sirun. Nah, Yasirun. Kemudian Ya Ammaru. ya Ammaru. Ammar. Kemudian Dukturun. turun. Terakhir Ya dukturu. ya turu. Di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami soal arti atau kaidah atau yang lain. Syekhun artinya apa, Mas? Syekhun itu ada dua arti ya. Arti yang pertama orang tua. Orang yang tua gitu ya. Kalau orang tua kan bapak ibu. Orang yang tua. Kemudian arti yang kedua itu orang yang dituakan. Orang yang dituakan. Makanya beberapa gelar di Arab, syekh itu semisal pemuka agama atau beberapa pejabat itu dipanggil syekh ya karena mereka dituakan. Atau misalnya ada orang yang tua gitu, ada kakek-kakek ya kita bilang syekh juga, syekhun gitu. Aman? Aman, Mas. Oke. Itu berarti untuk yang laki-laki saja ya Mas ya? Nah, kalau syekhun itu laki-laki, kalau perempuan syekhotun. Oh, siap-siap Mas.
Yang lain? Aman? Aman insyaallah Mas. Oke. Nah, kemudian kita lanjut di halaman berikutnya. Di latihan nomor 3. Di sini ada dua kata, ismun dan ibnun. Nah, di sini ada kaidah yang harus kita perhatikan. Ada dua jenis hamzah. Ingat ya huruf hamzah. Udah tahu bedanya hamzah dan alif belum, teman-teman? Sobat Andro. Hamzah itu yang kayak ain, kalau alif itu yang lurus. Apa ya? Gitu ya. Bang, Garis lurus lah. Nah, oh, di antara kita ya banyak yang ngira gitu. Nih, hamzah, hamzah itu bisa berharokat, bisa sukun. Nah, kalau aku sebut berharokat itu fathah, dhammah, kasroh ya. Sukun itu bukan harokat. Harokat itu artinya gerakan. Nah, gerakan itu ya a, i, u, ya. Atau sukun. Bisa berharokat. Ya. Contohnya ini. Bentar, aku carikan bidang kosong aja. Oke. Hamzah itu bisa berharokat, bisa sukun. Misalnya di kata alhamdulillahi. Nah, di sini ada a. Nah, di sini kan kita konteksnya kan hamzah dan alif ya. Perbedaan hamzah dan alif. Nah, di sini alhamdulillahi, a-nya kan dia berharokat atau sukun? Nggak harokat nggak sih? Sukun Mas. Sukun. Bisa. Ada bunderannya. Atau itu punya lam Mas. Hmm? Mana sukun di sini mana? Dari Itu punya lam ya Mas. punya lam. Berarti ini maksudnya hamzah ya? Atau misalnya di sini contoh lain. Iqra bismi. Nah, di sini hamzah atau atau alif? Hamzah ya di sini. Oh ya, mungkin supaya ada bandingannya, aku kasih contoh alifnya dulu. Kalau alif, nah, itu selalu sukun.
Nah, umumnya dia di bacaan panjang, di mat biasanya. Misalnya di sini kita kasih contoh eh iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Di sini ada ini iyyaka. Nah, di sini dia alif. Dia di sini sukun ya. Meskipun nggak ada bundernya tapi dia sukun ya. Bingung nggak kenapa dia sukun? Tidak, Mas. Jadi mat tadi. Iyyaka gitu. Atau siratal ladzina. Alah. Di sini dia alif. Mungkin nggak relevan ya. Terus kayak emang nggak bisa ini sih. Dia nggak banget. Oke. Main timnya harus jaga jarak, guys. Oke. Tetapi di sini ada kalau hamzah tadi kan bisa sukun juga. Nah, di sini dia sukun dan dia hamzah. Jadi sukunnya hamzah itu seperti ini. Iqra, iqra. Nah, jadi ada suatu makhraj yang dia itu berhenti di tenggorokan. Beda dengan sukunnya alif. Nah, sukunnya alif dia selalu sukun. Nah, siro, ro. Nah, kalau dia hamzah, iqra. Nah, begitu. Oke. Aku kasih beberapa contoh, teman-teman coba ya bedakan apakah itu alif, apakah itu hamzah. Misalnya
Oke. Eh, di sini ya ada Malikin Nas. Nah, Malikin Nas. Nah, di sini aku tandain beberapa ya. Nah, ini. Di sini yang pertama, yang sebelah kanan dia hamzah atau alif? Hamzah, Mas. Nah, yang sebelah kanan itu hamzah. Kenapa? Nah, karena dia bisa dibaca. Misalnya kata Maliki kita kita nggak baca ya. Nah, dia kita baca gimana? An-nas. Anas. Ada a-nya, Anas. Kemudian yang di sini yang sebelah kirinya tuh dia hamzah atau alif? Alif. Gimana? Alif. Ya, alif. Ya, di sini alif. Nah. Kemudian di sini ada dua juga atau tiga. Yang pertama dia Alif. yang pertama dia alif. Kemudian yang kedua Hamzah. hamzah. Yang ketiga Alif. yang ketiga Alif. kemudian di yang ketiga nih. Nih ada dua. Yang pertama apa? Hamzah. Yang pertama yang kedua Hamzah. Hamzah juga. yang kedua hamzah. Oke. Setelah itu di sini ada satu nih. Hamzah atau alif? Hamzah. 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 Oke. Kemudian di sini yamna'un. Yang pertama ini hamzah atau alif? Hamzah. Hamzah. Kemudian yang kedua Alif. Alif. oke, bagus. Nah. Untuk alif dan hamzah gimana? Udah aman ya? Insyaallah. Jangan. Oke. Sekarang hamzah itu kita bagi dua. Nah, kan tadi ada yang selalu dibaca ya. Misalnya iyyaka na'budu. Nah, kemudian Allahu Akbar. Nah, di sini kan dia selalu dibaca ya di sini. Atau misal di sini ya ayyuha a-nya di sini. Iyyaka na'budu. Ini namanya selalu dibaca. Tapi ada beberapa yang tidak selalu dibaca. Jadi kadang dibaca, kadang enggak. Kalau dia di tengah, dia nggak dibaca. Kayak misalnya contoh awal tadi. Misalnya ini kita pisah ya. Nah, kita baca ininya aja. Kita baca yang tadi, berarti kita bacanya gimana? An-nas. Nah, ya dia kelihatan A-nya. Nah, tetapi kalau kita sambung, jadi Malikin Nas. Nah, dia nggak terbaca ya, atau iya nggak terbaca. Nah, maka ada hamzah yang dia selalu terbaca, nah, dan ada hamzah yang dia kalau di awal kalimat dia terbaca, nah, namun ketika dia di tengah kalimat dia nggak terbaca. Sekarang kita fokus ke hamzah tadi ya. Ada yang selalu terbaca,
ada yang hanya terbaca ketika di awal kalimat. Nah, jika di tengah kalimat tidak contohnya tadi ya, akbar. Atau iyyaka. Kalau hamzah yang hanya terbaca di awal kalimat, jika di tengah kalimat tidak terbaca, nah, biasanya yang jadi contoh itu alif lam. Nah, misalnya tadi malikin nas. Kemudian misalnya bismillahi. Nah, bismillahi. Kalau bisminya dihilangin kan tinggal Allahi. Begitu. Nah, yang selalu dibaca itu diistilahkan dengan hamzah qat'i. Nah, kalau yang dibaca dalam keadaan di depan saja itu namanya hamzah wasol. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Aman? Nah, sekarang kita balik ke yang tadi. Nah, ini baru latar belakang yang tadi ya. Tadi halaman berapa terakhir? Halaman 31, Mas. Oke, 21. 31. Oh, 31. Betul. Nah, dua contoh hamzah wasol, hamzah wasol tadi apa? Hamzah yang kalau di awal kalimat dia dibaca, kalau di tengah kalimat dia tidak dibaca. Nah, dua contoh hamzah wasol itu adalah kata ismun dan ibnun. Nah, ini ya diperhatikan ya di sini. Ada kata ismun, ada kata ibnun. Contoh hamzah wasol. Kata ismun dan kata ibnun. Nah, kalau ditanya kata apa lagi yang hamzahnya hamzah wasol, ya nanti akan kita lewati karena akan kita ya kalau sudah lewat, kalau sudah saatnya ya nanti akan lewat sendiri karena memang hamzah wasol ini ada beberapa kata khusus yang pakai hamzah wasol dan cukup sedikit ya, cukup sedikit. Nah, kita ambil contoh dua dulu. Jadi kalau yang baru kita dapatkan untuk contoh hamzah wasol itu kata ismun, kata ibnun, dan juga alif lam. Nah, misalnya tadi annas, Allah, gitu. Nah. Oh iya, satu lagi. Nah, hamzah qat'i dan hamzah wasol itu umumnya
di dalam teks Arab itu dibedakan seperti ini. Nah, kalau hamzah qat'i itu dia pakai simbol hamzah. Jadi misalnya seperti ini. Kalau hamzah wasl itu biasanya pakai tanda spot di atas garis seperti ini. Bukan domah ya, ini tanda hamzah wasl. Ini serupa dengan huruf spot. Nah, atau di beberapa tulisan itu tidak ada simbolnya, jadi cuma cuma garis lurus gitu aja. Nah, begitu untuk membedakannya. Ya, sedikit catatan, kalau di mushaf Al-Quran Indonesia itu tidak apa namanya, penulisan hamzah qat'i dan hamzah wasalnya tidak memiliki aturan baku ya, atau tidak sepenuhnya konsisten dengan kaidah standar penulisan bahasa Arab ya. Jadi kalau teman-teman dapati ya, daripada bingung, kita kasih keterangan kalau di mushaf Indonesia itu tidak sepenuhnya pakai ini. Nah, yang sepenuhnya ini contohnya, sepenuhnya pakai ini contohnya mushaf Madinah atau mushaf Timur Tengah itu umumnya konsisten pakai kayak gini. Atau di buku-buku bahasa Arab, di buku-buku berbahasa Arab selain Al-Quran Indonesia, biasanya konsisten pakai seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman sampai sini? Jarang, Mas. Oke. Di sini aku contohkan beberapa cara bacanya ya. Di sini kita tandain ini ya. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu atau Zainabun. Zainabu. Zainabu, kenapa? Lebih dari 3 huruf. Oke. Nama perempuan yang lebih dari 3 huruf atau 4 huruf ke atas. Oke. Ingat-ingat ya, di sini ismu, di sini wasmu, bukan wa ismu. Nah, itulah kenapa di Al-Quran, nah, Bismillahi. Nah, Bismillahi, meskipun dia tulisannya seperti ini ya, Bismillahi, dia tulisan aslinya seperti ini. Oke. Makanya dia karena di tengah kalimat, nah, itu dibacanya bukan biismillahi, tetapi bismillahi. Bacanya bismillahi. Ismun di sini artinya apa, teman-teman? Nama. Bismillahi, dengan Allah, dengan menyebut nama Allah. Makanya di sini ada kata ismun, bismillahi. Nah, karena dia hamzahnya hamzah wasal, maka dibaca bismillahi bukan biismillahi. Oke. Coba mulai dari sobat dibaca untuk baris kedua.
Ismul mudarrisi. Ismul Eh, mudarrisu. kurang jelas. Ismul mudarrisu. Hamidun. Ismul mudarris. Mudarrisu. Diingat-ingat ya idhofah bagaimana? Oh iya. Ismul mudarrisi Mm-mm. Hamidun. Oke, ismul mudarrisi hamidun. Kemudian Masmul mudiri. oke, masmul mudiri. Artinya di awal eh, nama guru itu adalah Hamid. oke, Siapakah nama kepala sekolah itu? oke, bagus. Lanjut, Andrew. Ibnu Khalidun fil Ingat, idhofah. Oh ya. Kata kedua Ibnu asroh. Ibnu Khalidi fil madrasah Ingat, ini kan nggak ada alif lamnya ya. Kalau nggak ada alif lamnya berarti pakai tanwin atau tidak pakai tanwin? nggak ada alif. Oh, nggak pakai. Gimana? Oh, nggak pakai tanwin. Dia kalau diingat-ingat, kalau pakai alif lam dia nggak pakai tanwin. Nah, kalau nggak pakai alif lam dia pakai tanwin. Jadi Ibnu gitu ya. Khalidi fil madrasati wa benuha. Barusan kita review. Kalau tidak pakai alif lam dia tanwin. Kalau pakai alif lam dia tidak tanwin. Oke. Bentar. Mungkin Ibnu meskipun nggak hadir kita asumsikan sudah mengikuti ya. Jadi tinggal review aja. Oke, monggo. Ibnu Khalidun fil madrasati. Kata kedua itu kasroh. Dan kalau dia pakai alif lam dia tidak tanwin. Kalau dia tidak pakai alif lam dia tanwin. Nah. Ibnu Khalidi fil Itu tanwin madrasati. atau enggak? Enggak, Nah, dia ada alif lamnya atau enggak? enggak ada. Enggak ada. Berarti dia tanwin atau enggak? Jadi Khalidin atau Khalidu atau Khalidun? Khalidin. Din. Ibnu Khalidin Oke. fil madrasati wa Oke. benu Hamidun fil jami'ati. Hamidin ya? Ya. Wa benu Hamidin fil jami'ati. Oke. Wa banu Hamidin fil jami'ati artinya Anak ya sih. Anaknya Khalid ya. di sekolah Oke. dan anaknya Hamid di jamiah itu apa, Mas? Jami'atun artinya universitas. Universitas. Oke. Oke, lanjut sobat. Ibnul Mudarrisi fil fasli. Oke. Aina benul mudiri. Oke. Artinya Anaknya guru itu berada di kelas itu. Oke. Di manakah anaknya kepala sekolah itu? Oke. Oke, di sini ada. Aman ya, teman-teman. Nah, ini latihan terakhir. Kita ambil beberapa aja. Kita ambil 4. Silakan teman-teman baca. Oke.
Silakan. Dari terakhir siapa tadi sobat ya? Oke. Andro, silakan. Mbak. Ibnu Muhammad fil Iraqi Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun, Muhammadu, Muhammadi, Muhammada. Muhammadun atau Muhammadin. Muhammadin. Ingat-ingat idhofah itu bagaimana? Ibnu Muhammadin Ibnu Muhammadin fil Iraqi Oke. wa benu Hamidin Oke. fil Hindi. Oke. Artinya? Anaknya Muhammad di Irak Oke. dan anaknya Hamid di India. Oke. Sahih, betul. Oke, lanjut. Sobat. Kharaja Ibnu Tabibi. Diingat-ingat. Atau Oh ya, wasal. Kharaja Ibnu Tabibi minal baiti. Oke. Kharaja bin minal baiti. Anak dokter itu keluar dari rumah. Oke, anak dokter itu keluar dari rumah. Lanjut. Zahaba Ibnu Tajiri Hamzah qat'i atau hamzah wasal? Hamzah wasal Zahaba Zahabanut tajiri ila suq. Zahabanut At-Tajiri ila Bisa suq. kan kurang jelas. Gimana Mas? Zahaba banu Oke. At-Tajiru At-Tajiri ila Alif lam suq. tadi hamzah wasal atau hamzah qat'i? Bentar, agak lupa Mas. Kayak misalnya tadi kan di baris pertama kan fil iraqi. Nah, itu bukan fi al iraqi, itu salah ya, karena alif lam itu hamzah wasal, makanya a-nya hilang. Bukan fi al iraqi tetapi fil iraqi. Kalau di sini gimana? Oh ya. Zahaba Ibnu Tajiri Ibnu itu hamzah wasal atau hamzah qat'i? Ibnu Hamzah Qat'i. Baru Oh. tadi dibahas nih. Beberapa contoh hamzah wasal. Tadi ada kata Gimana Mas? kata ismun. Nah, kemudian kata ibnun, kemudian alif lam. Nah, 3 contoh itu kalau berada di tengah kalimat dia tidak dibaca. Oh, Nah, ya. misal kata ibnun, nah i-nya hilang. Atau misalnya annas, nah, a-nya hilang. Jadi malikin nas, bukan maliki annas. Kemudian di contoh pertama fil iraqi, bukan fi al iraqi. Kemudian di contoh kedua kharaja ibnu tabibi, bukan kharaja ibnu at-tabibi. Sekali lagi, kata ibnun, kata ismun atau alif dan alif lam itu tidak dibaca. Hamzah yang di awal ketika dia di tengah kalimat. Coba. Zahaba benut tajiri ila suqi. Oke, artinya Zahaba itu apa Mas? Lupa aku. zahaba, kharaja itu keluar. Kalau zahaba pergi. Pergi, oke. Anak pedagang itu pergi ke pasar. Oke, sahih. Oh ya, nomor 2 harusnya nggak dibaca ya tadi. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, sobat. Nomor 3, Mas. Oh iya, nomor 4. Oke. Nomor 4. Ismul muhandisi Faisalun. Oke.
Wasmut tabibi Mas'udun. Oke, artinya Nama insinyur itu adalah Faisal. oke. Dan nama dokter itu adalah Mas'ud. Oke. Oke, Ahsan. Baik. Masmur Bagus, rajul. baik. Kemudian nomor 6 silakan. Nomor 5 kan 6? Nomor 6 aja. 6. Oke. Ibnu man anta. Oke. Ibnu anta. Ana banil wazir. Bisa diulang setelah tanda tanya? Oke. Ana banil waziri. Oke. Ibnu man anta artinya Bentar. Anak siapa? Tar. Kamu anak siapa? oke, kamu anaknya siapa? Saya anaknya wazir. Wazir artinya apa? Wazir itu hakim atau ahli waris? Wazir itu menteri. Menteri. Wah, saya anak menteri. Oke, Masya Allah. laksing bapak. Oke, di sini dia bukan kasroh ya, tapi dhammah. Ana binul waziri. Karena di sini dia bukan idhofah. Idhofah itu tidak bisa pakai kata ganti dan kata tunjuk. Ana, anta, huwa, hiya, tilka, dzalika. Untuk yang kata pertama ya, kata pertama idhofah itu tidak bisa pakai ana, anta, hiya, huwa, kemudian tilka, dzalika, tidak bisa. Gimana, masih bingung nggak? Iya, Mas. Gimana? Iya, masih bingung. Iya. Oke. Kalau dari latihan selain itu masih ada yang dibingungkan untuk kita ngasih penjelasan tambahan nih. Yang lainnya aman sih, Mas. Gimana? Yang lainnya aman, insya Allah. Yang lainnya aman ya? Oke. Kita lanjutkan. Ini ya, buat yang bingungan saya. Kalau yang nggak bingung, nggak usah diperdalam soal penjelasanku karena bisa bikin tambah bingung. Misalnya di sini, ana binul waziri. Sebenarnya maaf ya kalau agak berisik di belakang. Kedengeran nggak? Soalnya baru di kampus. Kedengaran nggak, Mas? Oke. Ana binul waziri. Salah satu tanda di sini aku mengasumsikan Andro tadi baca ibni itu karena idhofah ya? Iya nggak Andro? Atau aku salah? Iya kayaknya. Oke. Salah satu ciri dari idhofah itu kepemilikan. Misalnya tadi pintu sekolah, pintu milik sekolah. Babul madrasati. Kemudian di sini misalnya nomor 4 itu ya, ismul muhandisi. Nah, nama insinyur. Nah, nama milik insinyur, namanya insinyur. Itu kan kepemilikan ya. Atau nomor 1 misalnya, Ibnu Muhammadin. Nah, anaknya Muhammad, anak milik Muhammad atau ya anak Muhammad gitu. Nah, di sini
ana binul waziri. Nah, apakah di sini kan ini aku anak dari menteri. Nah, kalau di sini aku misalnya aku anak gitu ya. Apakah aku aku itu miliknya anak? Nah, gitu. Bingung nggak? Aman. Gimana? Paham. Makanya di awal aku bilang ya tadi. Kalau misal nggak bingung, jangan diperdalam Iya. di penjelasan ini. Malah ikut bingung. Gimana? Sobat aman? Aman. Mas. Aman ya? Andro aman? Aman lah. Oke. Dan juga ya kaidahnya pokoknya kata pertama itu idhofah itu tidak bisa pakai kata unjuk dan kata ganti. Kata unjuk misalnya ini itu gitu ya. Hadhihi. Udah belajar semua ya hadhihi? Sobat Andro? Ampun, Mas. Oke. Atau kata ganti dia misalnya atau aku atau kamu, gua, Iya. Entah. atau anta. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, aman. Oh ya, satu lagi. Kita kan sudah mengenal idhofah ya. Idhofah itu biasanya terdiri dari dua kata. Sebenarnya bisa lebih, tapi kita kenalkan yang dua kata dulu. Ini cuma ingin mengenalkan istilah. Nah, kata pertama itu disebut mudhof. Nah, untuk kata kedua itu disebut mudhof ilaih. Nah, jadi kedepannya kalau kita membahas idhofah, kita pakai istilah mudhof dan mudhof ilaih. Nah, bukan lagi kata pertama, kata kedua gitu ya. Oke. Mungkin sampai dulu. Kalau sudah aman, kita akhiri. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bahasa Arab. Karena ya seluang apapun, sebenarnya kalau nggak kita prioritaskan ya nggak jadi meluangkan nanti. Jadi maka kuncinya ya bukan di kesibukan tapi di prioritas. Oke. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Khairan. Oke.